Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ancita. Saya Jasmine. Saya Dibah. Kami akan menjelaskan materi program linear, yaitu permasalahan program linear. Sebelum itu, di sini ada Bapak Faisal. Bapak Faisal adalah juragan kain, tapi hari ini ia sangat bingung karena ia harus mengirimkan kain-kainnya. Hanya saja ia ingin mengirimkan kainnya dengan ongkos paling minimum. Lalu bagaimana cara Bapak Faisal agar dapat mengirimkan kain-kainnya dengan biaya minimum? Sebelum itu, mari kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Sebetulnya, apa sih program linear itu dan apa juga manfaat dari program linear? Permasalahan program linear adalah permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan maksimum atau minimum nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatasan-pembatasannya. Dan manfaatnya banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam industri perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Bentuk linear di sini berarti bahwa seluruh fungsi dalam model ini merupakan fungsi linear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari permasalahan linear. Apa saja fungsi dari permasalahan linear? Fungsi dari permasalahan linear ada dua, yaitu fungsi kendala dan juga fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Fungsi objektif bisa bernilai maksimum atau minimum. Hal ini tergantung pada kasusnya. Jika fungsi objektif biaya produksi, nilainya dicari yang minimum. Namun, kalau fungsi objektif berupa keuntungan, nilainya dicari yang maksimum. Bentuk umum fungsi tujuan adalah maksimum atau minimum. Fxy sama dengan Px plus Q. Dengan P dan Q adalah konstanta dan fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh perubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi kendala adalah sebagai berikut. Yang pertama, AX plus BY kurang dari sama dengan M atau AX plus BY lebih dari sama dengan M. Yang kedua, CX plus DY kurang dari sama dengan N atau CX plus DY lebih dari sama dengan N. Dan yang terakhir, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan O, atau X lebih dari sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan O. Berikut adalah langkah-langkah dalam menilai optimum atau minimum dengan program linear. Yang pertama, yaitu tentukan fungsi objektif. Yang kedua, yaitu susun model dari fungsi kendala. Yang ketiga, yaitu gambarkan grafik dari model yang telah dibuat. Yang keempat, yaitu tentukan titik-titik atau sudut potong dari grafik. Yang kelima, yaitu tentukan daerah penyelesaian sesuai. Yang keenam, yaitu hitung nilai optimum atau minimum dari fungsi objektif. Untuk rumusnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Program linear sendiri banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Dalam bidang matematika dan ekonomi, program linear dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Dalam bidang farmasi, program linear juga dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimalan produksi obat. Hampir semua bidang memanfaatkan program linear sebagai metode dalam melakukan optimasi. Dengan menggunakan program linear, kegiatan-kegiatan, misalnya produksi di pabrik, produksi obat, dan lain-lain akan optimal, sehingga perusahaan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan tidak memanfaatkan program linear. Selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan Pak Faisal yang tadi. Jika masalah Pak Faisal dijadikan ke dalam soal, maka akan berbunyi seperti ini. Sebuah toko kain Pak Faisal akan mengirim sekurang-kurangnya 2.400 gulungan kain wol dan 1.200 gulungan kain satin. Sebuah truk kecil dapat mengangkut 150 gulungan kain wol dan 100 gulungan kain satin dengan ongkos sekali angkut yaitu 80.000. Truk besar dapat mengangkut 300 gulungan kain wol dan 100 gulungan kain satin dengan ongkos sekali jalan 110.000. Maka tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh toko Pak Faisal tersebut. Jadi pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk memudahkan menjawab soal. Di sini kita masukkan variabel-variabel angka yang sudah diketahui seperti kain wol dan juga kain satin. Kita masukkan jumlahnya ke dalam tabel. Lalu di sini truk kecil sebagai X dan Y sebagai truk besar.
Jadi kesimpulannya di sini yang menjadi X dan Y adalah yang akan menjadi pertanyaan kita nanti, dan juga yang variabel sudah diketahui akan menjadi fungsi pertidaksamaan nantinya. Jika tabelnya sudah ditulis, maka kita akan dengan mudah menuliskan fungsi kendalanya, yaitu 150X plus 300Y, karena tulisannya sekurang-kurangnya maka harus lebih besar dari 2400. Lalu 100X plus 100Y lebih besar sama dengan 1200, dan jangan lupa ditambahin X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Lalu sekarang kita tulis fungsi objektifnya, yaitu f dalam kurung x, y sama dengan 80.000x plus 110.000y. Lalu sekarang kita mulai hitung fungsi kendala agar dapat digambarkan garis ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama ada 150x plus 300y lebih dari sama dengan 2400. Ini semuanya kita bagi 150, jadi hasilnya x plus 2y lebih besar sama dengan 16. Lalu kita buat tabelnya. Jika x-nya 0 maka y-nya 8, dan jika y-nya 0 maka x-nya 16. Dari situ nanti kita dapat hasil koordinat yaitu 0,8 dan juga 16,0. Lalu yang satunya juga 100x plus 100y lebih dari sama dengan 1200, kita bagi semua 100, jadi x plus y lebih dari sama dengan 12. Lalu kita buat tabelnya. Jika x-nya 0 maka y-nya 12, dan jika y-nya 0 maka x-nya 12. Di sini kita dapat 0,12 dan juga 12,0. Sekarang kita gambar garis ke dalam koordinat kartesius, lalu kita cari daerah penyelesaiannya dengan uji salah satu titik bagian kiri ataupun kanan garis. Di sini kita arsir sebelah kiri koordinat 16,0 dan juga 0,8. Dari penyelesaian tadi kita arsir sebelah kiri karena lebih dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah sebelah kiri karena sebelah kanannya akan menjadi daerah penyelesaian. Begitu juga dengan koordinat lainnya, kita arsir sebelah kiri, dan juga sumbu X dan juga sumbu Y kita juga arsir sebelah kiri dan juga sebelah bawah, maka akan ditemukan daerah penyelesaiannya seperti dalam gambar tersebut. Di sini karena kita sudah menemukan daerah penyelesaiannya, maka kita akan dengan mudah menemukan titik pojoknya. Di sini sudah ditemukan titik A yaitu 0,12 dan juga titik C yaitu 16,0. Tetapi di sini di tengah-tengah ada titik B yang kita masih belum tahu koordinatnya berapa. Di sini kita harus mengeliminasi dari dua garis terlebih dahulu. Garis pertama ada X plus 2Y sama dengan 16, dan juga garis kedua ada X plus Y sama dengan 12. Di sini kita eliminasi. X kurangi X adalah 0, 2Y kurangi Y adalah Y, dan 16 kurangi 12 adalah 4, maka didapatkan Y sama dengan 4. Jika Y disubstitusikan ke dalam garis kedua yaitu X plus Y sama dengan 12, maka akan ditemukan X sama dengan 8. Karena tadi kita sudah menemukan semua titik pojoknya, maka sekarang waktunya kita untuk mengsubstitusikan titik pojok tadi ke dalam fungsi objektif yaitu 80.000x plus 110.000y. Di sini titik pojok yang pertama yaitu 0,12, kita temukan hasil 1.320.000. Titik pojok yang kedua yaitu 8,4, kita dapatkan hasil 1.080.000, dan juga titik pojok yang ketiga yaitu 16,0, kita dapatkan hasil 1.280.000. Karena tadi Pak Faisal menginginkan biaya minimum, maka kita harus lihat nilai paling kecil yang sudah dihasilkan dari ketiga hasil tadi. Di sini ada 1.320.000, 1.080.000, dan 1.280.000. Di sini nilai yang paling kecil adalah dari titik pojok yang kedua yaitu 1.080.000. Maka biaya minimumnya adalah 1.080.000. Jika Pak Faisal menggunakan 8 truk kecil dan 4 truk besar, maka Pak Faisal akan mendapatkan biaya ongkir minimum untuk mengantarkan gulungan kainnya yaitu sebesar 1.080.000. Maka dengan itu, permasalahan Pak Faisal telah selesai. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun sesuatu yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.